Iko banyak, apunya mana yang kan dipakai kok Pak? Ada 3 Pak. Oh iya. 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 Ikulah ceramah yang baru banyak mic-nya, Bu. Banyak yang merekam, ada 3 nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidina, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita meneguhkan kesyukuran kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Mudah-mudahan syukur yang kita syukurkan ini melahirkan syukur yang lain pula nanti hendaknya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita saat ini dunia sampai kita di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan untuk lebih sempurnanya keberkahan kita pada malam ini, marilah kita dengan berjamaah bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita, yang mudah-mudahan dengannya nanti kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan layak nanti mendapatkan syafaatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
dinilladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Salawat terakhir ini banyak yang tak hafal Pak. Kalau salatullah salamullah tadi ramai yang dapat. Nah, yang terakhir ini namanya salawat. Salawat apa nak? Iya, salawat nariyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya berdiri karena kalau saya ceramah duduk biasanya Bapak Ibu itu paling copek 2 jam. 2 jam ceramah, kalau jam 9 mulai berarti selesai jam saboleh. Ambo raso ambo surangnya yang tinggal di siku begitu. Makanya kalau togak Bapak Ibu, kalau laponek kaki ada alasan untuk turun ke bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita malam ini, setiap tahun kita membahas tentang Isra dan Mi'raj. Berulang tahun kita duduk bersama beribadah, mengkaji apa hikmah yang diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pada malam ini kembali lagi kita duduk bersama dalam rangka membahas, mengenang, mengkaji dan memahami apa sesungguhnya yang ada di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, maka untuk membatasi Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang akan kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan yang 3 ini bisa kita pahami dengan baik, karena ujung dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana memupuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang pertama Bapak Ibu, yang pertama yang kita ambil pelajaran, iktibar mau'izah dari Isra dan Mi'raj ini, yang pertama adalah dalam ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Qari kita tadi kalau tak salah namanya Abdurrahman. Imam Masjidil Haram namanya juga Abdurrahman, Pak. Jadi Bapak Ibu punya imam di sini namanya Abdurrahman, tapi kalau yang di Masjidil Haram namanya Abdurrahman As-Sudais. Kalau ikut nak tahu apa? Abdurrahman Siak. Asai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beliau tadi membaca surat Al-Isra. Ayat yang pertama
dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra itu dengan ungkapan subhana. Bukan subhanallah, tapi subhana. Lengkapnya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah membuka dengan kalimat atau kata subhana. Kata-kata subhana itu istilahnya disebut dengan kalimat atau kata tasbih. Ya, jadi kalimat yang diawali dengan subhana itu maknanya itu istilahnya disebut dengan tasbih. Jadi bukan tasbih yang awak putar-putar itu Bapak Ibu. Itu biji tasbih, dalam artian digunakan untuk menghitung jumlah zikir kita. Di antara zikir itu adalah tasbih. Nah, lalu sekarang muncul pertanyaan, dari sekian banyak aneka macam jenis zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa zikir tasbih yang digunakan oleh Allah sebagai pembuka cerita informasi tentang Isra dan Mi'raj? Maka muncul pertanyaan, ada apa di balik tasbih itu? Atau apa makna dari tasbih itu? Saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu. Kanlah sering kita ni memperingati Isra dan Mi'raj, dan pasti dibahas tentang ayat ini, dimulai dengan tasbih. Sekarang apa makna atau definisi tasbih? Silakan dijawab. Siapa yang betul jawabannya hadiahnya umrah. Saya yang bayar, Pak. Ibu, ya, siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Tasbih itu definisinya ini, Ustaz. Insyaallah saya catat. Dapat hadiah umrah, berangkat tanggal 8 Maret insyaallah dengan travel kita. Yang bayar abang kami Pak Soeharto nih insyaallah. Atau Pak RT. Pak RT hadir loh. Apa RW? Apa RW lah. Borek nampaknya Pak Tony sama Iyo kayaknya tadi apa RW lah Mbak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa arti dari tasbih? Itu arti terjemah tuh. Yang kita tanya definisi. Definisinya adalah disebutkan oleh Al-Imam bin Abdissalam. Apa kata Al-Imam yang bergelar Sultanul Ulama? Di antara ulama pada masanya, dialah yang menjadi sultan atau raja di antara kalangan para ulama. Saking tingginya ilmu Izzuddin bin Abdissalam, beliau mendefinisikan makna dari tasbih itu adalah salbun naqsi anizzati wassifati. Apa artinya itu Pak? Salbun naqsi anizzati wassifati. Bu ikut dek masker lo aja sodo deh Bu. Nak nampak dolai diperhatikannya ndak atau iyo kok gini kan? Apa arti kalimat tadi itu Bu? Ndak paham. Pak, ambo dulu kuliah 4 tahun di Mesir, 3 tahun di Sudan, negeri Arab Afrika. Itu Pak, anak sakete ikola pandai bahasa Arab. Serius ambo Bu? Ndak percaya Ibu, datanglah ke situ. Bolak-balik ambo ke Arab Saudi, singgah di Jordan, pergi ke Yaman, pergi ke Uni Emirat Arab. Iku saketek-ketek iku lah pandai bahasa Arab. Ngertinya kalimat tadi itu artinya Pak.
Tak percaya Pak Ibu? Apa kok kalah Pak Ibu dia? Iyalah ustaznya lahir di situ. Cuba suruhnya bahasa Juano kan pandai. Suruhnya bahasa Minang nak kan pandai dah ya Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Imam Al-Izzu bin Abdussalam mengatakan salbun naqsi yang dinamakan dengan tasbih itu adalah mengelakkan segala kekurangan yang mungkin dari pikiran kita lengketkan kepada zat Allah Ta'ala atau mungkin kepada sifat-sifatnya. Artinya apa? Ketika ada orang yang dengan pikirannya mematrikan kepada Allah bahwa Muhammad ini berdusta, Muhammad ini tidak akan mungkin bisa melaksanakan perjalanan yang amat sangat jauh. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjalanan darat 1 bulan ke negeri Syam itu? Bagaimana mungkin bisa dilakukan dalam satu malam? Jadi mereka sudah salah persepsi, sudah salah pemikiran, sudah salah pendengaran, informasi yang sampai kepada mereka sudah keliru, maka dialamatkanlah bahwa Nabi Muhammad ini berdusta. Informasi yang ia dapat dari Allah itu tidak benar, bahkan sampai kekurangan itu dinisbatkan kepada Allah. Maka Allah mencoba menafikan hal itu. Allah buka ayat itu dengan kalimat subhana, yang artinya maha suci Allah itu dari segala tuduhan yang kalian tuduhkan. Maha suci Allah itu dari segala pikiran kalian yang salah tentang Allah. Maha suci Allah itu dari persepsi kalian yang keliru tentang perjalanan ini. Kenapa? Karena perjalanan ini tidak bisa pikiran mencerna, tak bisa hati kita merasakan. Karena perjalanan ini adalah kehendak Tuhan. Dan ketahuilah, hanya iman yang jernih yang bisa menerima ini. Maka ujung dari Isra dan Mi'raj itu adalah keimanan. Nah, maka jika iman itu sudah menemukan sarang yang pas dalam jiwa kita Bapak Ibu, maka dia akan memberikan cahaya, sinaran-sinaran yang akan menuntun kita untuk berjalan di dunia untuk selamat sampai ke akhirat. Kenapa? Bak kecek orang tua-tua awak selamoko. Dengan imanlah hidup yang akan dipakai, dengan imanlah mati yang akan ditumpang. Iman hidup yang dipakai, mati yang akan ditumpang. Nah, kalau iman itu sudah bersemi di dalam kalbu kita, dikatakan oleh para ulama, innal iman yasna'ul ajaib. Sesungguhnya iman yang bening, iman yang lurus itu bisa menciptakan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Nah, apa keajaibannya? Pertama kali dicontohkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ruhani yang paling tinggi di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Iman yang paling kuat adalah iman Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala membahasakan Nabi Muhammad itu dengan bi abdihi. Abdun itu adalah tingkatan tertinggi kita di hadapan Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Kalau sudah hamba, apapun kehendak kemauan Allah kita ikut. Sami'na wa ata'na. Nah, lalu Nabi Muhammad dengan titik keimanan yang seperti itu, apa yang Allah ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, diperlihatkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina. Kami dalam perjalanan dan naiknya Nabi Muhammad itu, kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi yang ditengok oleh Nabi itu
adalah buah dari keajaiban iman. Nah, iman yang sudah ajaib itu dibukakan oleh Allah pandangan Nabi Muhammad itu sehingga bisa mengakses alam selain alam yang kita lihat ini sekarang, Bapak Ibu. Apa contohnya? Nabi Muhammad itu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Sidrah artinya bintang planet, Muntaha artinya penghabisan, puncak tertinggi dari makhluk Allah yang ada di langit sana diperlihatkan, diberikan akses kepada Nabi Muhammad untuk mengetahui dan melihatnya. Maka dalam perjalanan Isra itu Nabi Muhammad melihat Nabi Musa yusalli fi qabrihi, dia sedang salat di kuburannya. Lalu ketika singgah di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kok di mana kini kok Pak? Di Palestina. Palestina itu masuk dulu negara wilayah besar yang dinamakan dengan wilayah negeri Syam. Jadi negeri Syam itu sekarang pecah menjadi 4 negara. Yang pertama Yordania, yang kedua Syria, Damaskus ibu kotanya, yang ketiga Lebanon, ibu kotanya Beirut, kemudian yang keempat Palestina. Ya, Palestina yang sekarang sedang terjajah. Palestina membabi buta oleh Israel, diam seluruh dunia. Tapi ketika Ukraina diserang oleh Rusia, heboh dunia ini, ya enggak Pak? Tapi yang lucunya dulu presiden Rusia ini, presiden Ukraina ini, dia bertepuk tangan ketika Israel menyerang Palestina. Lalu ada kata orang Palestina, tunggu aja katanya, nanti akan datang masanya tank-tank peluru itu diarahkan Rusia ke negaramu. Rupanya iyo ketar-kitir gitu Rusia itu. Tapi awak ndak ceto politik internasional loh Pak. Awak esok Mi'raj aja lah ya. Cuma tadi menyerempet sedikit karena Palestina. Lalu sampai Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan oleh Nabi di sana atas petunjuk perintah Allah? Ini yang disebutkan di dalam tarhim yang kita baca dan kita dengar di setiap subuh itu Pak. Assalatu wassalamu alaik. Di masjidnya ada baca tuh. Ada ya? Ini dulu aturan kini jangan pakai. Dulu aturan toa kok kini jangan memokak-mokak betul Pak. Sampai ya baca-baca tarhim itu pun diatur ya. Entahlah, enggak tahu ada ya. Tapi lagi dibaca di situ berarti ya. Salatu wassalamu alaik dan seterusnya. Ada sepenggal kalimatnya disebutkan di sana, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Ada dengar itu Pak? Siapa yang baca itu doh? Syekh kita ini. Oh, Syekh Abdul Rahman. Kan itu bunyi itu nak. Jangan-jangan lupa dulu nak. Hah? Oh lah di ujung, berarti lah ini masih hafalnya. Ya, wa taqaddamta lis-salah. Wahai Nabi Muhammad, dalam pujian tarhim itu kita sebutkan, engkau maju melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Fa shalla kullu man fis sama, seluruh makhluk malaikat yang hidupnya di langit turun pada malam itu, mereka salat bersama Nabi Muhammad. Begitu juga arwah para nabi dan para rasul. Wa antal imam, dan engkau yang menjadi imamnya ya Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah bisa mengetahui
Malaikat-malaikat di langit itu turun penuh Masjidil Aqsa. Arwah-arwah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad menjadi makmum kepada Nabi Muhammad. Dari mana Nabi Muhammad melihat itu? Dari keajaiban iman yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya tabir. Inilah yang disebut dengan mukasyafah. Jadi iman Rasulullah itu adalah iman yang paling tinggi, iman yang paling bening, iman yang paling mantap, sehingga bisa melihat alam di luar alam zahir yang sedang kita lihat dan kita dengar ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu contohnya. Lalu ada lagi dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi Muhammad itu sebelum datangnya mimbar di Masjidin Nabawi, itu kebiasaan Rasulullah itu duduk menyandar di pokok atau pohon kurma. Lalu setelah dibuatkan mimbar, Nabi Muhammad lebih sering duduk bersandar di mimbar. Halo anak-anak. Halo. Jaga ketanya. Oke. Bisa kita lanjut? Bisa. Kalau ibu-ibu lebih fokus ya, nampak dari tadi. Alhamdulillah. Ayo diambil dulu, setelah itu baru fokus lagi kita nanti. Oke, baik. Masya Allah. Sesekali wak ngaji ya, Mbak. Biar fokus dulu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sampai di mana kaji wak tadi kok? Lalu lupa deh, Bu. Nabi Muhammad menjadi imam. Dan di antara bukti dibukakan oleh Allah koneksi Nabi Muhammad untuk mengetahui alam di alam yang kita lihat, di luar alam yang kita dengar ini, Nabi Muhammad duduk menyandar di mimbar. Menangislah pohon kurma itu, Bapak Ibu. Lalu Nabi datang kepada pohon kurma itu berbincang, berkalam, wahai pokok kurma, engkau mau bersamaku di dunia atau nanti juga mau bersamaku di surga? Kata Rasul kepada pohon kurma. Lalu apa kata pohon kurma ini? Saya ingin bersama engkau ya Rasulullah di surga nanti. Yang tadinya dia menangis, setelah itu dia tersenyum dan tertawa. Dan Rasul bisa berbicara dengan pohon kurma, bisa mengetahui tangis dan tawanya. Begitu juga sahabat yang hadir ketika itu. Berarti sahabat juga mewarisi iman yang sangat ajaib. Maka kalau iman kita ini sudah terang benderang, Bapak Ibu, ya, selalu dibimbing dengan zikir-zikir, dibimbing dengan segala ibadah-ibadah, itu ada saatnya Allah bukakan yang pada saat itu ruhani kita siap. Jadi sekarang kenapa tak dibuka oleh Allah? Mungkin ruhani kita belum siap. Kalau dibuka sama Allah ini kursi ini, nanti dia akan bicara. Lah datang lo ustaz kau duduk ceramah sih kau kecil. Atau ubin-ubin yang bapak bersandar-sandar tuh sekarang ngomong dia nih, lah bapak kau lo duduk di siku kecil. Kira-kira apa yang akan terjadi? Maka akan muncul perasaan saling berburuk sangka kepada sesama kaum mukminin jadinya nanti. Maka Allah tutup, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan pilihan iman itu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi Rasulullah itu dalam Isra dan Mi'raj, pelajaran pertama yang kita ambil bahwa subhana tadi artinya adalah mengelakkan segala sesuatu yang salah tentang pikiran dan apa yang kita lihat dari apa yang terjadi ini. Kita sempurnakan Allah dalam sisi zat, kita sempurnakan Allah dari segala sifat-sifat yang kurang terhadapnya. Makanya misalnya Bapak Ibu, nampak sama kita kebakaran, itu yang kita ucapkan sunnahnya adalah subhanallah. Atau misalnya kita lagi berkendara, nampak orang dalam keadaan kecelakaan, maka kita ucap subhanallah. Kalau nampak anak gadis yang rancak, apa yang Pak ucapkan, Pak? Alhamdulillah. Lain kaji. Kalau nampak anak gadis yang rancak, enggak alhamdulillah, enggak subhanallah, tapi astagfirullah.
Tundukkan pandangan. Astagfirullah. Tapi kalau nampak pemandangan yang indah, kemudian nampak sesuatu yang nyaman dilihat oleh hati, segala yang baik-baik, maka kita ucapkan Masya Allah. Tapi sebagian ulama tafsir juga mengatakan boleh juga mengucapkan Subhanallah terhadap segala keindahan, kecuali keindahan yang tak boleh ditengok. Itu contoh menengok anak gadiancak tadi. Jangan Alhamdulillah kalau disebut, tapi astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad diberi akses oleh Allah melihat alam di luar alam sekarang. Alam yang kita lihat, alam yang kita dengar, alam yang kita berinteraksi sekarang ini dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu, itu dinamakan dengan alamul mulk. Ya, alamul mulki, alam al-malak. Ada lagi di atas itu, ada di atas itu ada jabarut, ada malakut. Nah, itu tingkatan-tingkatan alam di mana orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa mengakses itu. Di antaranya para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu bisa mengetahui bahasa binatang, bisa mengetahui apa kejadian yang ada di dalam kubur. Bapak Ibu mungkin pernah ingat sebuah riwayat dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad lewat di sebuah kuburan. Ternyata ada dua kuburan yang baru dikuburkan berdekatan. Nabi mengetahui bahwa orang yang ada di dalam kubur ini yu'azzaban, sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'azzabani fi kabair. Orang yang baru dikubur ini tidaklah diazab karena dosa besar, tetapi dia diazab di dalam kubur justru karena dosa kecil. Apa dosa kecilnya? Yang satu ini, maaf cakap, selesai buang air kecil tak istinja, ya, tidak bersuci. Yang satu ini kebiasaannya kemana pergi mengadu domba orang lain, ghibah, namimah, hasad, dengki dan lain sebagainya. Coba tengok Bapak Ibu, ya, kalau menghibah, mendengki, mengadu domba orang lain, melecehkan sesama kaum muslimin, kaum muslimat, ternyata tidak tanggung-tanggung, di dalam kubur langsung diazab. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diambil kurma yang masih basah, dipotongnya dua, satu diletakkan kepada si fulan yang sedang diazab ini, lalu yang satu lagi diletakkan di fulan yang juga diazab tadi. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan selama pelepah kurma ini basah masih hidup, dia bertasbih, berzikir kepada Allah, bisa memberikan keringanan azab kepada orang yang ada di kuburan. Maka diistimbatkan oleh Imam Nawawi, kalau sekiranya tasbih pelepah kurma saja sampai bermanfaat kepada orang yang ada di kuburan, apatah lagi baca Al-Quran yang dibacakan oleh orang hidup. Inilah dalil kenapa orang meninggal datang kita baca Yasin. Malam pertama datang kita takziah, malam kedua datang kita takziah baca Yasin, malam ketiga sampai malam, sebagian mungkin sampai malam 40 didoakan, ditakziahi. Karena ada sebuah riwayat yang mengatakan orang-orang yang baru dikuburkan itu selama 40 hari ke depan dia sedang diuji oleh Allah di kuburannya, maka banyak-banyaklah mendoakannya, kirim pahala kepadanya. Nya dulu kaji kini yang membid'ah-bid'ahkan itu, Pak. Aduh risiko agaknya. Oh, nak dibuat dek Nabi, tak dilakukan oleh sahabat. Ya, baca Yasin di kuburan, baca Yasin di rumah orang meninggal. Ya iyalah. Karena kalau dibuat oleh Nabi, banyak loh yang akan menjadi syariat untuk awak beko. Itu logikanya tuh. Jadi wasakata an asya'a rahmatan bikum. Nabi Muhammad itu sengaja tak membuat supaya jangan menjadi kewajiban itu saja. Lalu kalau kita datang berdasarkan istimbat tadi, Nabi sudah memberikan contoh. Kalau pelepah kurma saja bermanfaat, apatah lagi baca Yasin kita. Nah, ini janjo nanti ditelan bulat-bulat kaji-kaji yang macam itu tuh, Pak.
Ya, kadang habis sholat tak mau zikir berjamaah, keluar dia, tak mau berdoa berjamaah, keluar dari mereka. Ikut takziah malam pertama sampai malam ketujuh misalnya tak mau dia. Nah, ini masalah. Tapi kalau dengan ilmu kita sampaikan, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau tidak ya biarkan saja. Yang penting jangan menyalahkan. Kok sampai ke situ lo kaji Pak ya? Balik ya. Balik kita lagi. Jadi Nabi Muhammad itu kita mengakses alam selain alam yang terlihat ini, itulah di antara yang ingin diperlihatkan oleh Allah dari kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi tadi, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanda yang dilihat oleh Nabi, tanda kebesaran Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad itu kauman, satu kaum, terlihat oleh Nabi itu dengan lantang, kepala yang sudah hancur lebur di lantai tadi itu tiba kali menjadi utuh, menjadi sempurna, lalu dipecahkan lagi, sempurna dipecahkan lagi, sehat lagi dipecahkan lagi. Kalau awak mungkin setelah pecah tu tidak kembali lah Pak. Setelah pecah itu innalillah wa inna ilaihi raji'un, tinggal dikubur. Kalau tidak percaya apa pulang nanti cobalah, minimal antuk kan kepala ke dinding. Tapi pada malam itu dilihat oleh Nabi, sehingga Nabi bersedih hati, tak tenang rasanya Nabi melihat itu. Dia beranikan kepada Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Ya Rasulullah, kata Jibril, mereka inilah yang dulunya di dunia mereka hidup, mereka ini tak pernah mau sujud kepada Allah, artian tidak melaksanakan atau melaksanakan salat tapi boleh melaksanakan salat. Kalinya kojokan sebanyak, ada yang 2 kali, yang 3 kali, ada yang ompek kali, ada yang tak sama sekali seminggu, ada je yang tak sekali seminggu, sekali sekali setahun. Bisa jadi awal malam Ramadan itu malam terakhir Ramadan. Jadi Ramadan pun indah, pas salatnya hanyalah salat fitri. Ya Allah. Tapi bukan kita yang ada di masjid ini, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat yang sama sekarang ini di alam lain terjadi yang seperti itu, cuma kita tak bisa mengaksesnya. Ada orang-orang yang sudah meninggal itu kepalanya dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak mau salat, tidak mau tunduk kepada Allah. Dan tentang salat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tinggalkan kaji orang yang dipecahkan kepalanya tadi. Kadang salat kita pada hari ini belum lagi berkualitas. Apa contohnya? Justru awak kok ingat barang yang hilang tu di dalam salat. Iya tak Pak? Oh, Pak tak ngaku. Bapak sebelah sekolah mau tanya. Iya tak Pak? Hilang kunci motor, kunci Honda, itu ingatnya kadang di dalam salat. Lupa mematikan kompor gas kadang-kadang di mana ingatnya, Bu? Lupa mematikan kompor gas kadang ingatnya di dalam salat. Dicuri salat kita kehusyukannya oleh syaitan. Kenapa ambo sebut itu Pak? Ambo pun mengalami yang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu hilanglah kunci motor. Kuranglah azan di musalla dekat rumah. Datang ke musalla tu awak lah jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jawabannya? Amin. Oh, lu nafis amin tadi lela ingat kunci Honda ku rupanya dalam satu tas tadi kok. Itulah ya. Itu ambo tuh Pak. Ustadz Jumaidi itu tuh. Ya, bisa jadi banyak kejadian di antara kita yang salatnya dicuri kehusukannya oleh syaitan. Nah, lalu bagaimana mengembalikan salat kita hanya teruntuk oleh Allah supaya salat kita mantap berkualitas? Maka hendaklah, kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, mulahazatul azkari wal qiraati fis salat. Kita mesti memahami setiap hikmah dari gerakan dan makna bacaan dari setiap gerakan di dalam salat kita tadi. Nyok ini banyak orang sembahyang tapi wajburni juga tak tahu arti loh Pak. Apa artinya Pak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bu, bila baca zikir itu, anak-anak diam dulu ya. Nih ibu-ibu mau jawab ini. Bu, bila baca zikir tu duduk antara dua sujud. Kini apa arti wajburni Pak? Hah? Seorang yang menjawabnya berarti yang selebih kan berarti paham dah. Atau dek malu? Oh, diwakilkan. Pandai Pak Ketua menjawab. Diwakilkan. Karena ada loh Pak. Saya umroh dulu 2013, ada jamaah usia 82 tahun. Itu ketika saya memberikan tausiah, kita sholat banyak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nanti pahalanya di sisi Allah, kita renungi maknanya. Tunjuk tangan dia, Ustaz, saya 82 tahun ini umur tak pernah rasanya khusyuk Ustaz. Hah? Tuh, saya juga banyak yang tak tahu arti dari kalimat sholat itu, yang payah saya mencari artinya wajburni. 82 tahun umur mencari wajburni tak ada. Wajburni, cukupkan aku ya Allah. 8 hal yang kita minta dalam sujud, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah. Warhamni, rahmati aku ya Allah. Wajburni, cukupkan aku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warfa'ni warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wa'afini, sehatkan badan dan afiatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan aku kemaafan yang tak ada bekas, tak ada sisanya lagi ya Allah. Coba tengok Pak, diawali dengan Rabbighfirli, diakhiri dengan wa'fu anni. Rabbighfirli, ampunan Allah itu Pak artinya ghafaratu sama dengan satara, menutup. Kalau ditutup barang tuh masih ada. Kok contohnya? Iku apa kok Pak? Mereknya Pipo, HP sederhana. Ya, mereknya Pipo. Kenapa tak tahu mereknya? Karena mereknya tertutup. Handphone diletakkan di atas meja. Saya ambil tisu sehingga tak nampak dari sana apa yang ada di dalam ini. Bukan berarti barang yang di bawah tisu ini tidak ada, tapi ditutup di Allah Ta'ala. Itu yang ghafara tadi. Maka Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ufirli itu artinya ya Allah, tutup dosaku. Kalau taubat kita tak benar, nanti bisa lagi dibuka, karena barang itu masih ada. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah tutup dia. Dan di akhir doa dalam dua sujud kita itu, antara dua sujud tadi ditutup dengan wa'fu anni. Wa'fu itu artinya ya Allah hapuslah. Jadi kalau ambo menulis misalnya di whiteboard, lalu tulisan spidol di whiteboard itu dihapus, itu yang dinamakan dengan wa'fu
anni. Artinya tutup ya Allah, dan di ujung-ujungnya nanti hapus. Nah, itu contohnya. Kan sering kita hapus itu. Tanggal sekian, khatib, imam, kan dihapus itu. Sehingga tak ada bekas tulis yang baru. Maka itu makna dari wa'fu anni. Dan inilah yang kita minta di malam-malam Ramadan itu kepada Allah. InsyaAllah sebulan lagi kita Ramadan. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni kalau sendiri, atau fa'fu anna kalau kita bersama-sama. Maka untuk supaya salat kita jangan dicuri kehusyukannya oleh syaitan, pahami makna gerakan, pahami makna zikir dan bacaan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu muncullah perasaan bersalah di hadapan Allah. Jadi Pak, setiap Nabi itu ada mi'rajnya. Kalau Nabi Muhammad kan berkalam-kalam dengan Allah di Sidratil Muntaha. Kalau Nabi Adam justru mi'rajnya ketika ia diusir dari surga, ditempatkan di bumi, lalu sampai di sana Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna. Jadi ketika mi'raj itu dia muncul semacam pengakuan, Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami salah ya Allah. Itu Nabi Adam. Lalu ada Nabi Yunus, merajuk dia dengan seluruh umatnya yang tidak menjawab dakwahnya. Lari dia dalam perjalanan menggunakan kapal, lalu ternyata kapal itu tidak bisa berjalan. Diadakan undian, ternyata undian orang yang harus dibuang dari kapal itu adalah Nabi Yunus. Maka dicampakkan Nabi Yunus itu ke dalam lautan, disambar, ditangkap oleh ikan Hud. Lalu apa yang terjadi? Terjebaklah Nabi Yunus ini ke dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, lalu gelapnya lautan. Jadi dalam lautan itu gelap tuh Pak. Maka pada saat ia berada di puncak kesadaran itu, bahwa dia tidak boleh lari dari umatnya, dia sudah bersalah, diberikan semacam hukuman oleh Allah, terjebak dalam 3 kegelapan tadi. Saat itu dia justru mi'raj, ruhaninya dan kesadaran imannya kepada Allah. Pada saat itu dia juga berdoa seperti doa Nabi Adam, cuma beda redaksi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi zalimin juga akhirnya. Ya Allah, ya kalaulah bukan karena kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah, orang-orang yang salah. Maka ketika Nabi Adam merasa bersalah di hadapan Allah, dia naik puncak ruhaninya kepada Allah. Nabi Yunus juga seperti itu. Maka kita Bapak Ibu, jadikanlah salat kita berkualitas. Agar ia berkualitas, pahami makna gerakan dan bacaannya, lalu masukkan ke dalam hati Allah, aku banyak salah, aku banyak kekurangan. Maka beristighfarlah kita setelah salat itu sebanyak-banyaknya, minimal 3 kali. Kenapa? Istighfar itu kan karena dosa. Ini kita usai salat tidak berdosa kok istighfar. Ingat kaji tadi, istighfar dan pengakuan merasa bersalah di hadapan Allah bukan murni karena rasa salah itu sendiri, tetapi istighfar itu justru nanti juga bisa menyempurnakan kekurangan. Jadi kita istighfar setelah salat itu demi meminta ampun, merasa bersalah di hadapan Allah. Dalam salat tadi kita banyak kekurangan. Contohnya kunci hilang ingatnya dalam salat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka coba kita tengok melalui Isra dan Mi'raj, mari kita perbaiki. Tidak nampak lihat. Perbaiki, sempurnakan ibadah salat kita. Coba tengok. Jadi dari Isra dan Mi'raj ini adalah momen kita jadikan salat kita itu mi'raj kita. Mi'raj itu adalah terkoneksinya ruhani kita dengan Allah. Maka apapun yang terjadi kita tak pernah risau dalam hidup ini lagi Pak.
Karena kita nih salat tapi masih banyak risau dengan sesuatu yang sudah Allah jamin untuk kita. Inilah masalah kita nih sekarang. Padahal kita salat, ya, kita minta kepada Allah, tapi selesai salat risau dengan hidup ini. Apa risaunya? Jadi kata Sutiwo Tejo, Pak, kalian itu bahkan bisa menjadi seorang musyrik. Syirik kalian kepada Allah kalau besok pagi kalian risau tentang tak ada yang akan kalian makan. Nah, jadi tidak percaya kita dengan rezeki Allah. Selama hidup kita ada rezeki, Pak. Jangan takut. Ya, orang yang bermaksiat aja ada rezekinya. Apatah lagi orang-orang yang taat ini. Kan wajah-wajah taat semua nih, Pak. Tidak ada yang amin kan? Awaklah doa kan wajah-wajah taat semua nih, Pak, ya. Amin. Walaupun banyak utang saya tengoknya. Sama awak banyak utang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya dulu ketika 2016 kuliah S3 ke Sudan. Itu keluar saya dari bandara, ya. Tapi di Sudan tuh orang Arab hitam, Pak. Jadi pas waktu sampai di bandara itu pede saya. Karena saya rasa saya yang paling ganteng waktu itu. Ya kan orang semuanya hitam. Nah, besok paginya kami pergi ke pasar. Ya, ada kebutuhan yang kita beli dalam perjalanan dalam taksi. Di pinggir jalan itu ada orang jual pisang, Pak. Sudan itu negaranya panas. Dia musimnya cuma 2 di sana, kata kawan-kawan. Anekdot kawan-kawan di sana, kalau enggak panas sekali. 50 derajat. Emang hitam kita dibuatnya di situ. Nah, panas terik itu dia jualan pisang. Di gerobaknya itu tertulis kalimat dalam bahasa Arab. Itu katanya, wa kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut, saya khawatir, saya risau terhadap kefakiran, sedangkan saya ini adalah hamba Allah yang maha kaya. Tengok luar biasanya iman mereka, Pak. Bagaimana mungkin saya harus risau kefakiran, padahal saya ini adalah hambanya Allah yang maha kaya. Nah, kita ini banyak risau-risau seperti itu dalam hidupnya sekarang. Risau ini jadi, risau ini takut ini. Orang yang bermaksiat aja tidak takut dia bermaksiat tuh, Pak. Ya, tengoklah di tempat-tempat maksiat itu pede aja mereka maksiat. Masa bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon ahli surga. Amin. Sama-sama kita masuk surga nanti, Pak, ya. Antri kita di depan pintu surga. Setuju? Biarlah saya di depan. Antri kita nanti, saya di depan. Setuju, Bu? Enggak nampak. Nak di depan sudah nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kedua setelah pengajaran pertama, mau'izah yang bisa kita ambil tadi, yang kedua adalah tentang perbaiki salat kita. Lalu yang terakhir, dari sekian banyak hikmah Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad diperjumpakan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ra'a qauman, melihat sebuah kaum, kuku mereka panjang, dan kuku itu terbuat dari besi dan baja yang begitu runcing dan tajam. Yahmisuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mereka apa namanya tuh? Mencakar dengan kuku yang terbuat dari besi dan baja yang runcing dan tajam tadi. Mereka mencakar muka dan dada mereka. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, manhum? Siapa mereka ini wahai Jibril?" Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad, itulah tamsilan orang, kaum yang diperlihatkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Mereka kebiasaan di dunia mencela orang lain, hasad ke orang lain, mengadu domba orang lain, ghibah orang lain, dan melecehkan kehormatan orang lain. Nah, itulah gambaran yang akan salah satu yang akan mereka rasakan nanti ketika mereka setelah kematian. Coba. Ternyata ini erat kaitannya dengan sikap kita yang berkaitan dengan lisan. Dulu kini di antara awak kau, Pak, na'udzubillah, senang melihat orang susah melihat orang senang. Tak apa bahasa kampung kami, bingi aja nengok orang.
Nengok orang tadi bingit, sehingga apa yang terjadi? Kalau berkumpul dengan orang ini diburukkan dia, dileceh. Oh jangan itu, dia begini. Sentimen aja hidupnya ke orang. Bosin lah wah. Alhamdulillah. Kalau bosin zaman kini harus hati-hati pak. Kece orang, aku covid kok bahaya. Nya covid kok aneh loh. Kece Ustaz Somad, kata beliau menjelang Ramadan datang emaknya, jadilah Omikron. Menjelang hari raya nanti datang ayahnya, jadinya Abikron. Abiko turun seketek menjelang Idul Adha, datang lo namanya kakeknya, kakek Kron. Macam-macam gitu. Tapi pas awal akhir tahun kemarin aman, ya sebelumnya aman. Tapi menjelang Ramadan naik dia katanya. Cuman nanti iya tuh pak. Tapi itu kelakar kan, kelakar itu. Tapi mudah-mudahan dengan sering ke masjid, dengan sering pengajian, mengaji, baca Quran, salat berjamaah itu kuat imun kita pak. Ya kuat imun kita. Kita tengok tidak ada penularan itu di Pekanbaru. Kita pernah rapat kemarin MUI kota dengan Musda itu tidak ada data yang kita temukan penyebaran itu karena di masjid. Karena kita datang ke masjid ini insya Allah sudah bersih. Tapi ya kalau tetap bermasker ya tetap juga lah ya. Ustaznya tidak memasker, awak kan ceramah ngapul lo masker ya. Lah vaksin lo leh. Lah 2 kali lo domam. Tak domam apa namu putang tu nak tahu ram. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada jemaah awak di Arengka tu Pak. Saking terlalu takutnya sejak Maret 2020 sampai kini tak keluar rumah dan tak datang ke masjid. Ketika ditanya oleh jemaah yang lain, Pak, datang wak ke depan pintu rumah nak ni yang buka dah. Apa masalah? Takut deh Covid. La ilaha illallah. 2 tahun tak datang ke masjid. Di situ ada yang model itu Pak. Ada. Kalau ada bonti yang berceramah langsung pulang boleh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya hendak mengatakan Covid tak ada, tidak begitu ya, tapi seimbangkan antara ikhtiar usaha dengan tawakal kita kepada Allah. Takut jangan pula terlalu abai dan cuai. Jadi ya di tengah-tengah lah ya, kita bertawakal kepada Allah. Tapi saya yakin dengan izin Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid seperti kita ini dijaga oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang ketiga dilihat oleh Nabi, ada sekelompok orang yang mereka begitu suka melecehkan, merendahkan kehormatan orang lain. Nah, jadi suatu ketika Nabi Muhammad pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya tunjukkan kepadaku dengan sebuah amalan yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka." Maka disampaikan oleh Nabi, iman kepada Allah, kemudian engkau mendirikan salat, membayarkan zakat dan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan 2022 ini dah bisa kita haji, Pak. Amin. Nah, kemudian engkau salat di tengah malam, bersedekah. Lalu setelah itu apa ya Rasulullah? Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Tapi ingat, kata Nabi, kuffa anka haza, hati-hati dengan lisanmu. Kenapa? Karena lisan tadi ternyata bisa menghilangkan pahala salat, bisa menghilangkan pahala zakat, bisa menghanguskan haji dan umrah, bacaan Al-Quran, salat tahajud, sedekah, hilang gara-gara perbuatan lisan, lidah. Maka hati-hati sekali Bapak Ibu. Hidup kita ni sekali, maka jadikanlah kehidupan yang berarti. Artinya apa? Kita ambil pelajaran yang 3 tadi dari kejadian Isra dan Mi'raj tadi. Yang pertama, kita agung, kita puji, kita lepaskan Allah dari segala kesalahan pikiran kita sucikan Allah. Lalu dari sana akan muncul iman yang bening, iman yang kuat, yang suatu saat nanti iman itu akan dihargai
akan membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Lalu yang kedua, mantapkan salat kita, karena apabila salat yang sudah mantap, maka insya Allah seluruh amal dipandang akan bagus. Dan seringlah merasa bersalah di hadapan Allah. Kalau bisa sebelum tidur itu banyak-banyaklah mengucap Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu yang terakhir, jaga lidah kita, jaga hati kita, jangan sampai kita tidur di malam ini dan seterusnya membawa kebencian dan dendam kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah barangkali pas sejam saya berdiri memang kakilah mulai gogang, Pak. Jadi berartilah selesai. Jadi izinkan saya duduk untuk bersama-sama kita berdoa menutup tausiah yang kita sampaikan ini. Sebelum kita berdoa, marilah terlebih dahulu kita beristighfar kepada Allah bersama-sama sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Rahmanu ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Tinggi kasih sayangnya. Ya Allah, kami datang dalam keadaan berdosa, maka ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang dengan sebanyak kesalahan kami ya Allah. Tidak ada yang bisa menghapus dan menghilangkan kesalahan itu karena kasih sayang dari Engkau ya Allah. Sayangilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Begitu juga kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, sehatkan badan mereka ya Allah. Panjangkan umur taat mereka kepada Engkau ya Allah. Namun jika ada di antara mereka yang sudah meninggal ya Allah, maka ampunkan dan berikan kelapangan kuburnya kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman di antara taman surgamu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburan mereka sebagai lubang di antara lubang api neraka ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah, dan kumpulkanlah mereka kepada golongan hamba-hambamu yang saleh yang Engkau muliakan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami memiliki hajat yang teramat banyak kepada Engkau dunia dan di akhirat kami nanti ya Allah. Maka mudahkan jalan hidup kami untuk mendapatkan hajat baik kami ini ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang sakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya, sempurnakan kesehatan fisiknya ya Allah dalam rangka beribadah kepada Engkau. Ya Allah, jika ada di antara kami ini yang memiliki banyak masalah, lepaskan kami dari permasalahan kami ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang memiliki hutang, maka lepaskan ia dari lilitan hutangnya ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Kami memohon dan meminta kepadamu amal yang diterima. Kami memohon perlindunganmu, lindungi kami dalam perlindunganmu yang tidak tertembus oleh suatu apapun. Selamatkan kami dan orang-orang yang kami cintai dari umat Nabi Muhammad ini ya Allah, dari segala virus, mara bahaya dan musibah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami itu semua kecuali Engkau yang satu-satunya yang akan menyelamatkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.